Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Yang keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita. Saya percaya sampai saat ini penyertaan Tuhan masih sempurna dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Tidak terasa kita sudah berada di waktu-waktu terakhir, waktu yang sisa di tahun 2020 ini. Mari kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu saudara, mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, kita mau datang bersyukur, kita mau satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan kami, mujizat-Mu terjadi Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan datang dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini dalam keadaan lemah Tuhan, lemah jasmani, lemah rohani Tuhan, tapi kami percaya saat ini juga Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru untuk datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah ini boleh Engkau berkati Tuhan. Biarlah semua kami boleh mendapat berkat dari setiap ibadah kami Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh jahat iblis yang mencoba mengganggu ibadah ini, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah ini Tuhan. Suci kuduskan, layakan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat satu nyanyian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami. Jalanku, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah setiap hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami. Pimpin setiap jalan kami. Pimpin jalanku. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Mari sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu, minta penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Yesus pegang erat tangan. Melihat tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Haleluya. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan. Oh, selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kami yakin dan percaya Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kini tiba saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, sebab cintamu padaku tidak pernah berubah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari saudara, di tengah-tengah masa sulit ini kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dari awal. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, amin, dan keselamatanku hanya padamu. Hatiku percaya, haleluya, Kaulah menara dan kota perlindungan, amin. Mari naikkan tanganmu saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, amin, tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari saudara, kita tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau angkat satu nyanyian, nyanyi glory. Haleluya.
nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari saudara yang berbahagia katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, sama-sama kami berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami tidak henti-hentinya datang mengucap syukur. Kami membawa hidup kami Tuhan. Engkau begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Dia sungguh indah. Amin. Dia Yesus, Dia ajaib. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta, Dia cinta padaku dan ampuniku, dan ampuniku. Amin. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah, sambutlah Yesus. Tinggikan, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja.
Ya Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin Yesus. Dia cinta daku dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya selamatkan kita semua. Mari sambut Raja kita. Katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Dia. Oh Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Yang mulia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku. Oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama dalam ibadah di hari Minggu tanggal 27 Desember. Inilah hari-hari yang berbahagia menjelang akhir daripada tahun 2020. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ada kesulitan, tapi kami percaya ada penghiburan Roh Kudus atas hidup kami. Terima kasih, kami sudah menaikkan pujian, nyanyian, syukur kami kepada Engkau. Kini saja kami mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, menguduskan kami sekalian, sehingga setiap kata firman tidak terbuang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tidak terasa, sekalipun kita melewati masa sulit, tapi oleh anugerah Tuhan kita berada di tanggal 27 Desember hari ini. Berarti kurang lebih 4 hari lagi kita akan menghabiskan waktu 1 tahun. Artinya kita menutup tahun 2020 dan menuju ke 2021. Itu berarti kita bertambah 1 tahun usia. Kita maju, tidak mundur,
Kalau usia kita di tahun 2020-50 umpamanya, maka saudara di usia 51 ketika Anda akan memasuki dan menikmati tahun 2021. Itulah sebabnya mari kita perhatikan baik-baik apa kehendak Tuhan. Kalau kita masih diberi kemurahan untuk hidup, tentu Tuhan ada maksud untuk kita sekalian. Ya, seperti tadi saya katakan, kita tidak bertambah muda, kita tidak akan kembali jadi anak-anak. Saudara-saudara yang 10 tahun akan jadi 11 tahun, 12 tahun jadi 13 tahun, 25 tahun jadi 26 tahun, dan lanjut terus sampai umur maksimal yang dimana Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita harus bertumbuh. Tahun depan ini, jika kita masih diberi hidup, kita harus bertumbuh. Bukan saja bertumbuh secara fisik, bukan hanya bertumbuh secara usia jasmani, tapi juga kita bertumbuh dalam kehidupan rohani, makin hari makin dewasa, ya, di dalam Tuhan. Ketika satu waktu Nikodemus yang sudah lanjut usia, umurnya mungkin sudah 70, ya, tua sudah, datang menemui Yesus, dan Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus itu sempat mengucapkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan bisa melihat kerajaan sorga dan tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, Nikodemus menjawab, bagaimana aku bisa dilahirkan kalau aku sudah tua? Masa aku yang seumur begini masuk lagi dalam rahim ibu kemudian dilahirkan kembali? Nikodemus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Begitulah saya kira begitu banyaknya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak memahami, tidak mengerti firman Tuhan. Ya, tidak tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan lahir baru, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Padahal Nikodemus adalah seorang tokoh agama, pemimpin agama Yahudi, kata firman Tuhan. Ya, Nikodemus tidak paham bahwa manusia lahir secara jasmani dari rahim seorang manusia fana biasa, tapi juga manusia harus lahir baru, lahir kembali oleh Tuhan menjadi manusia rohani, manusia baru. Itu setelah manusia jatuh di dalam dosa. Tapi mari kita baca lebih dahulu 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Bukan dari benih fana, ya, tetapi dari benih yang tidak fana. Dari benih tidak fana. Jadi benih fana itu ibu kita yang melahirkan kita secara jasmani, ya, memiliki sifat-sifat yang fana, memiliki sifat-sifat dari orang tua jasmani kita. Terus oleh firman Allah yang hidup, ya, dan yang kekal. Oleh firman Allah kita dilahirkan kembali, ya, menjadi manusia baru. Ini yang tidak dimengerti oleh Nikodemus. Kamu harus dilahirkan kembali.
Jadi kita lahir secara jasmani dari ibu yang fana, tapi kita harus lahir secara rohani oleh firman Allah yang hidup, yang kekal. Petrus mengatakan semua yang hidup itu seperti rumput. Rumputnya menjadi layu, bunga rumput juga menjadi mati. Tapi firman Tuhan itu kekal sampai selamanya. Baiklah, di penghujung tahun 2020 ini kita memperhatikan firman Tuhan. Petrus selalu mengatakan memperhatikan firman sampai bintang timur terbit di dalam hatimu. Ya. Kalau pada waktu-waktu yang lalu ini sampai di hari di mana sisa 4 hari kita akan menyelesaikan tahun 2020, kita kurang memperhatikan firman Allah, maka biarlah hari-hari ini kita mau memperhatikan firman Allah. Kita mau berubah, kita mau menjadi manusia lain, manusia rohani. Karena Tuhan sudah berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh Tuhan, oleh air dan roh, firman dan roh kudus, kamu tidak akan masuk, tidak akan melihat kerajaan surga. Padahal Nikodemus itu seorang tokoh agama. Ya. Mungkin kita sudah berkata, saya sudah berapa puluh tahun jadi orang Kristen, anak Tuhan, dan tidak tahu untuk kesekian kalinya saya memperingati hari lahir Yesus Kristus, hari Natal. Ya. Hari Natal itu harus mempunyai dampak perubahan untuk kita. Jangan kita memperingati hari Natal, hari lahirnya Yesus Kristus, dengan masih ada hidup di dalam dosa, dalam kegelapan. Terang itu sudah datang, terang yang menerangi seluruh kehidupan manusia. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau kita tetap hidup dalam kegelapan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup pada tahun-tahun yang akan datang, kita tidak tahu masih berapa tahun, maka kita hidup dalam terang, meninggalkan kegelapan, meninggalkan dosa, jadi manusia baru. Tidak ada artinya kalau kita memperingati hari kelahiran Kristus dengan kehidupan yang lama, yang gelap, yang hidup di dalam dosa. Ya, karena itu Petrus berkata, marilah kita setelah dilahirkan oleh firman, kita bertumbuh. Nah, bagaimana caranya bertumbuh? Lapar secara rohani. Secara jasmani, kalau kita dilahirkan, anak-anak itu, bayi itu minta susu, cepat lapar, nangis. Nanti dikasih susu, ASI oleh ibunya, dia senang, diam. Ketika dia lapar, dia menangis lagi. Dia selalu merindukan susu. Susu yang murni. Nah, demikianlah orang Kristen kalau mau bertumbuh harus selalu merindukan firman Allah sebagai susu yang murni. Susu untuk bertumbuh. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Mereka ingin air susu yang murni dan yang rohani. Yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh, beroleh keselamatan. Jangan sudah sekian tahun kita memperingati hari lahir Kristus, kita masih jadi kanak-kanak rohani, bayi rohani. Tidak pernah mengerti tentang kerajaan Allah, tidak pernah mengerti tentang apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Marilah kita mengevaluasi, memeriksa hidup kita. Apa kita
banyak mengalami kerugian rohani atau untung. Sebuah perusahaan pasti ada evaluasi, ada pembukuan, memeriksa neracanya, untung ruginya, maju mundurnya perusahaan. Nah, kita ini menjelang akhir tahun ini, kita harus melihat kehidupan kita, periksa untung rugi. Mari kita tutup buku yang lama, buka buku yang baru. Lahirnya Yesus harus membuat kita menutup buku yang lama dari hidup kita dan membuka buku yang baru dari hidup yang ada sekarang oleh kemurahan Tuhan. Ya. Nah, sesudah kita lahir baru, kita minum susu firman Allah yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, kemudian kita akan tumbuh lebih besar. Maka seperti bayi itu, kalau baru lahir masih bayi dikasih minum susu. Tapi kalau sudah lebih besar, bertumbuh, dia memerlukan makanan padat. Ya, makanan padat itu kata firman Allah untuk orang dewasa. Ya. Sedangkan susu adalah buat anak-anak, bayi-bayi rohani. Kita jelang bukan kedatangan Kristus bayi lagi di Bethlehem, sehingga Natal itu selalu membawa kita kembali ke Bethlehem, ke kandang binatang, kandang hina, di mana Kristus Juru Selamat Agung kita lahir bayi. Ya. Kita terus kembali ke bayi kanak-kanak Kristus. Tidak. Yesus pun lahir secara manusia, Allah yang menjadi manusia 100% itu, walaupun dia Allah per 100%, tetapi dia lahir secara manusia melalui proses kelahiran seperti kita. Hanya bedanya Tuhan Yesus itu lahir tidak oleh karena keinginan laki-laki dan perempuan, tapi dia lahir karena Allah, roh Allah itu. Ya. Nah, Yesus lahir sebagai manusia biasa, dia juga tumbuh besar, kanak-kanak. Ketika usianya mencapai 12 tahun, orang tuanya pergi ke Yerusalem, ke Bait Allah merayakan Paskah. Maka ikutlah Tuhan Yesus, anak remaja 12 tahun. Lalu sementara orang tuanya selesai beribadah, pulang, lupa kalau anaknya ketinggalan di Bait Allah. Setengah jalan tiba-tiba dia ingat, mana anak kita? Terpaksa dia kembali ke Bait Allah dan menemukan Yesus yang waktu itu umur 12 tahun ada di Bait Allah, sedang berkata-kata dengan alim ulama, sedang bercakap-cakap tentang kerajaan surga. Anak yang 12 tahun di Bait Allah. Ya, bahkan ada kata-katanya yang tidak dimengerti oleh ibunya, dan ibunya menyimpan di dalam hati apa yang Tuhan katakan. Nah, setelah itu kan lanjut ya, menjadi lebih dewasa sampai umur 30 dia mulai pelayanannya. Dia dibaptis seperti kita. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis. Baptis itu untuk pengampunan dosa, menguburkan hidup lama. Tuhan tidak ada hidup lama, tidak ada dosa. Itu bedanya dengan kita. Kita lahir, diperanakan, kata Mazmur 51, kita diperanakan dalam kesalahan, dilahirkan dalam dosa. Yesus tidak. Nah, perlu dibaptis, tapi dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, tali kasutnya pun aku tidak layak. Bukan. Seharusnya kau yang baptis aku, bukan aku membaptis. Tuhan Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi supaya genaplah kebenaran firman Allah. Dan keluar dari air, dia dipenuhi Roh Kudus. Dia dibaptis dengan Roh Kudus.
Dan ada suara berkata dari sorga, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan, dengarkan dia. Nah, sesudah itu dia dibawa oleh Roh untuk dicobai di padang gurun. 3 kali iblis datang mencobai, tapi Tuhan Yesus tidak terkalahkan. Ya, dan akhirnya apa? Tuhan akhirnya harus mati di atas kayu salib. Dia tidak terus kayak kanak-kanak rohani, kanak-kanak bayi anak-anak, tidak. Sebab misinya datang ke dunia, lahir di kandang hina untuk mati di atas kayu salib, baru terjadi penebusan dosa, pengampunan dosa. Jadi kita tidak boleh berhenti cuma di pesta Natal, kembali kepada bayi. Nah, mengarah terus bertumbuh. Nah, matilah Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Sebelum dia naik, dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Bapa pada murid-muridnya. Dia berkata, aku pergi, tapi aku akan datang kembali. Aku pergi menyediakan banyak tempat, supaya waktunya tiba aku datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Jadi Tuhan itu bertumbuh secara manusia biasa, dia tumbuh. Nah, kita juga begitu, bertumbuh. Saya tidak bertumbuh lebih tinggi lagi, tapi saya akan bertumbuh menjadi lebih tua. Ya. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Nah, jangan terus kanak-kanak rohani. Inilah kesempatan kita mengevaluasi, memeriksa diri kita. Kurang lebih sisa 4 hari kita tutup tahun. Ya. Jangan kita terus jadi kanak-kanak. Rasul Paulus mengingatkan kita. Ya, banyak orang Kristen tuh seperti kanak-kanak rohani, belum dewasa, ribut, iya, perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, Nah, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. ya kalau aku masih anak-anak, saya bicara seperti anak-anak. Terus Aku merasa seperti kanak-kanak. aku rasa juga seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Pikiranku pun anak-anak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, Nah, kalau aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. sifat-sifat tabiat yang buruk, sifat kekanak-kanakan rohani, sifat-sifat tersinggung, cepat marah, keras hati, tidak bisa diperingati, tidak bisa ditegur, ini ditinggalkan. Kalau mau menjadi mempelai Kristus. Terus lanjut. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nanti kalau mau ketemu Tuhan muka dengan muka, kita harus bertumbuh menjadi dewasa, jadi mempelai perempuannya Tuhan. Tuhan itu mempelai laki-lakinya, jadi cocok. Itu kekristenan. Kekristenan bukan terus bayi,
di Bethlehem. Habis rame-rame Natal, lupa apa yang harus sebetulnya kita lakukan dalam hidup ini. Tumbuh, meninggalkan sifat kanak-kanak itu, menjadi dewasa rohani. Harapan saya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun depan kita akan bisa kumpul lagi di gedung ibadah kita. Tapi bukan itu saja, kita harus bertumbuh menjadi lebih dewasa secara rohani. Dewasa. Ya, sekian. Ibrani 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama Ya, dari ajaran tentang Kristus ya, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. ya, mari kita langsungkan. Jangan terus kanak-kanak. Asas pertama, lahir baru, bertobat, ya, penuhi Roh Kudus, semua yang manis. Terus Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan jangan lagi terus bertobat, dasar pertobatan. Terus dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. ya, sudah, kita sudah lahir baru, tinggalkan itu. Tumbuh. Itu yang tidak dipahami Nikodemus, walaupun dia tokoh, sudah tua. Masa aku harus masuk rahim ibu? Nah, tidak ngerti. Terus Dan dasar kepercayaan kepada Allah, ya, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, ya, penumpangan pelbagai. tangan, Terus kebangkitan tangan, orang-orang mati, bangkit orang mati, dan hukuman kekal. hukuman kekal. Terus Dan itulah yang akan kita perbuat itu yang kita buat. Bukan sama sekali tidak boleh melakukan itu. Itu yang kita perbuat. Terus jika Allah mengizinkannya. kalau kita masih diizinkan Tuhan, lakukan itu. Tumpang tangan. Terus Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, ya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, ya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, kalau kita pernah mengecap karunia surgawi, menikmati karunia-karunia Roh Kudus, terus dan yang mengecap firman yang baik Ya. dari Allah, ya, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, ya. namun yang murtad lagi, Nah, Tuhan tidak mau kita murtad. Supaya tidak murtad, maka kita harus bertumbuh. Terus tidak mungkin dibaharui sekali tidak lagi, mungkin dibaharui lagi. sedemikian. Itu kalau tidak bertumbuh, sangat berbahaya. Kalau dari pengajaran tabernakel, itu kita diajar dengan bagan ini atau gambar tabernakel ini, ya, kemah Musa. Kalau kita dari luar, dunia luar belum bertobat, kita mau masuk melalui pintu gerbang tabernakel, itu tempat kediaman Allah. Dikatakan dia itu adalah gambaran daripada kerajaan sorga. Kalau kita mau masuk di dalam daerah kerajaan sorga, kita harus lebih dahulu menerima, percaya Tuhan Yesus. Ya, itu pintu gerbang. Itu kita masuk dalam daerah kerajaan sorga. Kita dari luar masuk, kita diselamatkan, tapi masih di pinggir-pinggir. Karena kita mesti masuk menemui mezbah korban bakaran. Itu adalah gambaran penggenapannya korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita harus bertobat.
ketika kita datang kepada salib Tuhan, kita bertobat, mengakui dosa, mengakui kesalahan kita, dan meninggalkan dan mengakui kesalahan kita seluruhnya, sehingga darah Kristus menghapuskan segala dosa kita. Lalu kita melangkah lebih jauh. Ada bejana pembasuhan itu berbicara tentang baptisan air. Lahir baru oleh baptisan air. Hidup lama dikubur, hidup baru yang muncul. Kemudian kita tidak berhenti, maju terus, bertumbuh lebih dewasa melalui pintu kemah untuk masuk ke ruang suci. Jadi dari pintu gerbang percaya terima Yesus, masuk harus bertobat, harus ada kontak dengan darah Kristus, salib, meninggalkan hidup lama, mengakui segala dosa, lahir baru, itu baptisan air. Masuk lebih jauh, pintu kemah. Pintu kemah itu bicara baptisan Roh Kudus. Untuk kita hidup kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi berjalan dengan daging. Galatia 5 ayat 19 mengatakan perbuatan daging itu adalah ciri-cirinya apa? Lalu kemudian ada dikatakan perbuatan roh itu apa? Hidup dalam roh. Makanya Galatia 5 ayat 16 berkata kita harus berjalan oleh roh, berjalan bersama Roh Kudus. Kita tidak nuruti daging. Coba Galatia 5 ayat 16. Jadi kita lebih hari lebih dewasa, menyongsong Tuhan datang kedua kali, bukan lagi bayi di Bethlehem, bukan lagi akan naik kayu salib, tidak. Dia datang dengan penuh kemuliaan. Ya, terus baca dulu Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, Ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. hiduplah oleh Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, maka kamu tidak hidup menurut daging. Terus Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. daging tidak sama dengan keinginan roh, selalu bertentangan. Sekian. Nah, kita maju. Ada meja roti sajian, namanya meja dengan tumpukan 6 roti. Ya, itu gambaran daripada roti hidup, firman Allah yang hidup. 6 tambah 6 12. Itu berbicara tentang pengajaran Rasul. Angka 12 itu angka Rasul. Itu yang dilakukan gereja mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, orang yang sudah dibaptis. Tolong dibaca Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu Ya, memberi diri dibaptis, mereka memberi diri dibaptis. dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Tambah banyak 3.000 jiwa sekarang. Terus Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, menekuni, membaca Alkitab, belajar Alkitab, belajar jadi muridnya Tuhan. Setiap hari telingaku dipertajam seperti telinga seorang murid, dan kemudian lidahku lidah seorang murid yang kemudian memuridkan. Itu lebih dewasa. Tapi kalau kita menutup tahun 2020, kita tidak pernah berubah, tetap kanak-kanak rohani. Tidak bisa ditegur, tidak bisa diperingati. Lah, kita jadi anak-anak terus yang manja, merengek-rengek. Bagaimana kita menyongsong Tuhan Yesus datang pada kali kedua? Nah, mungkin. Nah, kalau angka 66 itu 6 tumpuk,
66 kitab, seluruh Alkitab adalah roti hidup yang sangat berguna untuk kita. 66 kitab. Di sebelahnya itu ada kaki Dian yang ada terang menerangi ruang suci. Itu yang diancam kepada jemaat Efesus, kalau kamu tidak kembali kepada kasih mula, kaki Dian ku ambil, terang itu ku ambil. Gelaplah kamu. Kalau gereja sudah gelap, tidak ada terang Roh Kudus, celaka kita. Ya. Kemudian masuk lebih jauh, ada mezbah dupa emas. Itu berbicara tentang penyembahan, pujian dan penyembahan. Di situ hari-hari ini kita harus hidup dekatnya tabut. Tirainya sudah robek waktu Yesus mati di kayu salib. Tirai terbelah jadi dua. Jadi jalan baru dirintis oleh Tuhan menuju kepada Bapa, kepada takhta. Ada tabut perjanjian di dalam. Jadi perjalanan kekristenan dari luar masuk ke dalam kerajaan Allah, itu pun tidak berhenti di halaman. Jadi orang benar cukup. Tidak, Tuhan mau kita jadi orang sucinya, orang kudus, bahkan terus menjadi orang sempurna. Jadi proses untuk menjadi orang benar, kita percaya, kita bertobat, kita lahir baru, kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi tidak berhenti di situ. Ada proses selanjutnya, yaitu proses penyucian atau pengudusan. Di mana di situ kita mulai dilatih, dididik, diajar, dan akhirnya sampai tirai untuk menembus ruang maha suci. Itu kemuliaan. Kita mengalami kemuliaan, kita diangkat dalam kemuliaan menjadi mempelai perempuan Tuhan, sempurna seperti Tuhan, tidak ada cacat salah. Nah, Tuhan akan datang jadi mempelai laki-laki surga. Tuhan akan datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim di atas segala hakim, di mana kita harus menghadap pengadilan Kristus. Sedangkan orang yang tidak percaya atau orang percaya yang murtad di luar Kristus, mereka harus dihakimi di tahta pengadilan putih untuk menerima hukuman. Ada banyak yang kita perlu belajar, perlu tahu. Makanya di penutupan akhir tahun 2020, saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, mari kita mengevaluasi hidup kita. Apa kita tinggal kanak-kanak terus? Tidak bisa ditegur, tidak bisa dinasihati, tidak bisa diajar. Rasul Paulus bilang tadi dalam 1 Korintus 13, kalau aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berlaku seperti kanak-kanak. Setelah dewasa, aku jadi orang dewasa, beda. Kalau masih kanak-kanak, minta sesuatu tidak dipenuhi, wah dia bisa menangis, teriak-teriak, mencak-mencak di lantai anak kecil itu. Coba kalau saudara bawa anak saudara ke mall atau ke supermarket belanja, dia ingin sesuatu, ibunya tidak belikan, nangis ya, teriak-teriak. Lah kita sudah tidak seperti itu. Nah, kita harus bertumbuh lebih dewasa secara fisik, secara umur manusia juga bertumbuh, juga secara rohani terlebih. Meninggalkan sifat kanak-kanak, berkata seperti kanak-kanak. Rasul Paulus bilang, supaya nanti aku mengenal Tuhan dengan sempurna seperti Tuhan mengenal aku dengan sempurna. Kita akan jumpa dengan Tuhan face to face, pengantin perempuannya dengan pengantin prianya. Itu kekristenan.
Tidak terus back to Bethlehem, bayi. Ya, kita harus sadar bahwa kita sedang menuju kepada kesempurnaan, kedewasaan, tumbuh. Dan itu tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Ibrani 5, tolong kita baca. Kita membutuhkan makanan yang padat, makanan yang keras. Ya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Ya. Karena Terus, kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. lamban dalam hal mendengar. Mendengar apa ini? Firman. Terus, Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. ada orang sudah 50 tahun jadi Kristen. Harusnya sudah menjadi guru-guru, pengajar. Terus, Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. dia tidak ngerti apa-apa tentang Kristus. Terus, Dan kamu masih memerlukan susu. susu itu kalau baru lahir. Susu, kata 1 Petrus 2 tadi, merindukan susu yang murni karena baru lahir. Lapar. Itu pun bayi itu harus rasa lapar, suka minum susu. Kalau bayi itu tidak suka minum, tidak akan hidup, tidak akan tumbuh. Kalau anak kita tidak suka makan, kecil, lambat pertumbuhannya, gampang sakit. Terus, Bukan makanan keras. bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Nah, ajaran kebenaran yang sebenarnya tidak dimengerti. Terus, Sebab ia adalah anak kecil. anak kecil. Ini yang Rasul Paul mengatakan, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Dulu aku kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. Sekarang aku dewasa. Tahun depan kita harus lebih dewasa. Terus, Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. makanan yang padat, kata terjemah lain. Padat artinya seperti misalnya kalau kita mempunyai seorang bayi baru lahir, kita kasih susu. Setelah 2 bulan, 3 bulan dikasih sedikit padat. Mungkin dikeroin pisang, digilin, dikasih makan, lebih padat. 5 bulan, 6 bulan dikasih makan bubur halus. 10 bulan buburnya sudah lebih kasar. 1 tahun umurnya kasih makan nasi. Lanjut terus makan yang lebih keras, daging. Baru dia bisa sehat, tumbuh. Nah kalau orang Kristen terus cuma minta susu. Tuhan Yesus baik, baik saudara-saudara. Ini kalau mulai dikasih ingat, mulai ditegur, mulai diperingati, merajuk, rengek-rengek, manja. Nah ini banyak orang Kristen manja. Baca itu sampai habis ayat 14. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Iya, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. iya. Terus, Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, coba baca atas perikop. peringatan supaya jangan murtad. Supaya tidak murtad. Kalau kita lihat gambaran tabernakel itu, kalau orang cuma terus di halaman, anak-anak rohani, walaupun dia sudah di dalam sorga, tapi gampang keluarnya, gampang murtadnya kalau dia tidak terus melangsungkan terus
sampai dewasa, sampai sempurna, sampai menjadi mempelai wanita yang layak duduk di pesta perkawinan anak domba dan yang layak masuk di kota Yerusalem baru. Di situ arahnya kekristenan. Puji Tuhan. Jadi jangan menolak kalau firman Tuhan keras. Kok lama sekali ya? Itu makanan padat. Beda kalau makan bubur. Makan bubur 5 menit habis. Habis. Betul ya? Ya, kalau makan bubur 5 menit. Kalau makan nasi perlu berapa menit? Lama. Betul ya? Betul, Septian. Makan nasi, milih ini, lama, setengah jam bisa. Khotbah, cuplikan aja ya, enteng, ringan-ringan, tak usah apa. Orang dah suka dengar, orang suka dengar ya, cepat-cepat. Bubur, bayi. Tapi saya mensyukuri, ya saya bernubuat. Semua anakmu akan jadi murid Tuhan. Wah, murid. Murid pun naik kelas. Kelas 1, kelas 2, taman kanak-kanak, kelas 1, kedua, ketiga, terus sampai fakultas, sampai sarjana. Ya lah. Anda kan berhenti pertumbuhan ini. 2020, 2021. Nanti kalau kita masih diberi kemurahan 2022, lanjut terus sampai Tuhan datang. Ya. Jadi kita harus berani untuk diingatkan, ditegur. Ya. Kalau kita tidak berani ditegur, tidak berani diingatkan, kita jadi manja. Jangan dimanja. Ya, anak-anak kita tidak boleh manja. Gereja Tuhan juga jangan minta dimanja, tapi dididik. Dididik. Anak-anak kita secara jasmani juga jangan dimanja, dididik. Coba kita baca. Ya. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Benci. Kalau saudara sayang, saudara punya anak kandung, tentu bukan anak gampang, bukan anak haram, anak kandung, itu dihajar. Ibrani mengatakan, di manakah ada terdapat seorang anak tidak dihajar oleh ayahnya? Itu tanda kasih. Dihajar, diingatkan. Apalagi kalau sudah muda. Amsal 22 ayat 15 bilang, dengan apa orang muda itu supaya tidak lengket sama kebodohan? Tongkat. Coba baca Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Iyalah, kebodohan melekat pada hati orang muda. Ya, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Supaya dia lebih dewasa. Demikian juga orang Kristen. Ditongkat, dipukul dengan firman Tuhan, diingatkan jangan murtad. Supaya tidak murtad, jangan jadikan anak-anak rohani, jangan mau dimanja. Kita mesti makan makanan keras, padat. Kita mesti dimuridkan. Ya. Jadi mari kita mengevaluasi. Kurang lebih 4 hari lagi kita mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan untuk masuk ke tahun 2021. Semoga kita lebih mengerti rencana kehendak Tuhan. Didik. Dia orang tua harus punya waktu mendidik.
Sebab Ibrani 12 mengatakan Bapa di sorga pun mendidik kita. Orang tua di dunia ini mendidik kita dalam waktu yang pendek. Tapi Bapa sorgawi kita mendidik kita untuk kebaikan kita. Sama, karena kita dikasihi. Makanya kepada jemaat Laodikia yang sudah suam-suam kuku, panas tidak, dingin tidak, karena mereka sudah diberkati dengan kekayaan, maka Tuhan bilang kepada jemaat Laodikia, barang siapa ku kasihi ya ku hajar. Demikian seorang ayah yang benar itu mengajar pada waktunya kepada anaknya. Demikian pula seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang yang ditetapkan untuk menjaga domba-domba, memelihara, pasti dia menegur jemaat dengan baik. Ketika ada yang perlu ditegur, ditegur. Itu tanda kasih supaya menjadi lebih dewasa. Ya, coba Amsal 22 ayat 6 kita baca. Didiklah orang muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi orang muda akan jadi tua, itu pertumbuhan. Tapi harus dididik, diajar. Ya. Ibrani 12 mengatakan dipukul dengan tongkat. Amsal juga mengatakan siapa tidak menggunakan tongkat itu tidak sayang kepada anaknya. Kadang-kadang ditongkat. Ya. Saya ingin baca Amsal 24 ayat 24. Perhatikan baik-baik. Siapa berkata kepada orang fasik, ya, engkau tidak bersalah. Engkau tidak salah, tapi fasik ini, fasik artinya dia salah. Dia tahu itu hukum Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Dia malah melakukan yang sebaliknya, kejahatan. Kalau kita membenarkan orang salah, kita jadi salah. Kalau dia salah, kita katakan dia salah. Dan apa yang harus dihukum? Hukum. Nah, kalau dengan demikian, maka dia akan sadar. Ya, tapi kalau kita membenarkan orang salah, terus akan dikutuki bangsa-bangsa. Nah, makanya kita rugi. Ya, terus sampai ayat 25. Dilaknatkan suku-suku bangsa. Ya. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia. Sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan di hari ini, penghujung tahun 2020, saya memberi peringatan bahwa kita sedang menyongsong bukan lagi bayi di Bethlehem, tapi menyongsong datanya Yesus kembali pada kali kedua. Yohanes Pembaptis berseru-seru, luruskan jalan baginya. Siapkan umat yang layak menyongsong Tuhan. Kita harus layak, dewasa secara rohani, mengerti kehendak Tuhan, hidup dalam penyucian, hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita ditegur, kita rendah hati, terima kasih, teguran ini baik untuk saya. Ya, Tuhan itu tidak menyanyiakan korbannya sia-sia. Ya, orang tua yang baik, kata Amsal, meninggalkan warisan. Coba, itu ayat bagus sekali. Amsal 13 ayat 22. Nah. Orang baik meninggalkan warisan baik. Orang baik, orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bagi anak cucu. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ada dua macam warisan. Warisan rohani dan warisan jasmani, materi. Warisan materi bisa habis. Satu hari kelak
kalau tidak dimanfaatkan, tidak digunakan dengan baik oleh keturunannya, anak cucunya, habis. Saya sudah melihat papanya kaya, kakeknya kaya, cucunya miskin, luntang-lantung, tak punya rumah, tak punya makan. Itu warisan jasmani. Jadi kalau orang tua mau warisan jasmanimu itu mantap, dilanjutkan generasimu, maka didik anakmu pada waktu masih muda, bisa dididik. Jangan dimanja. Kalau dimanja rusak, nggak tahu apa-apa. Nah, tapi ada warisan yang rohani. Warisan rohani ini tidak akan habis. Tidak akan habis sampai hidup kekal. Warisan rohani, warisan iman. Oma Lois turun kepada anaknya Eunike. Eunike turun kepada anaknya Timotius. Timotius akhirnya jadi pelayan Tuhan. Sejak kecil kamu diwariskan untuk membaca Alkitab. Itu firman Allah sangat bermanfaat, berguna, dan menyelamatkan engkau. Warisan iman itu enggak akan habis. Warisan rohani. Diajari anak-anak kita, dididik untuk hidup benar, hidup takut Tuhan. Dari kecil. Maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Amsal 22 ayat 6 mengatakan tadi, didiklah orang muda pada jalannya. Bukan hanya pada waktu mudanya, tapi pada saat masih bayi, balita, dididik. Supaya ketika dia menjadi dewasa, dia tidak menyimpang dari kebenaran. Terlalu banyak orang tua, anaknya sudah salah. Itu tadi Amsal 24 ayat 24. Dibilang tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Kamu belajar ya. Nah, apa-apa. Kamu tahu tidak, kamu melakukan salah. Masih anaknya sudah menangis. Wah, apa ini, apa ini. Wah, sudah menangis. Luber hatinya, encer kembali. Dimanja, rugi. Orang baik, orang benar meninggalkan warisan dua macam kalau boleh. Kalau tidak yang satu ini, yang satu ini. Warisan rohani. Ada legacy, ada inheritance. Kalau bisa dua-dua kita beri. Kalau tidak, satu. Satu yang rohani ini mengadakan dari tidak ada menjadi anak buat anak-anak saudara. Didik, takut Tuhan ya, jangan berbuat salah ya. Sampai tua dia tidak menyimpang. Tapi jangan nolongi anak terus, manja. Apalagi kalau anak bungsu, anak ragil, anak yang paling kecil. Itu seringkali dimanja. Waduh. Sudah 25 tahun masih seperti anak 10 tahun. Bayangkan. Terus dianggap kecil. Adik kecil. Nggak bisa apa-apa. Saya mensyukuri anugerah Tuhan. Ya, saya melihat adik saya nggak dimanja sama papa saya, mama saya. Nggak dimanja. Dia mandiri. Selesai sekolah, dia kerja. Zaman nih. Anak saya bungsu juga, saya tidak manja. Mandiri. Dewasa. Ya. Memanjakan orang itu membuat dia mati. Memanjakan gereja Tuhan.
Kalau Tuhan Bapa di sorga tidak hajar kita kalau kita salah, itu tanda Dia tidak kasih kita, kita mati. Tapi kita bersyukur sepanjang tahun 2020 mungkin banyak ajaran. Pandemi COVID ini anggaplah sebagai hajaran untuk mendewasakan kita, lebih bertekun dalam iman, dalam pembaharuan. Saudara tahu kupu-kupu? Kupu-kupu itu asalnya dari apa? Mula-mula kepompong. Dalamnya ada ulat. Ya. Kalau sudah robek kepompongnya, ulatnya keluar. Di dalam kepompong itu ada proses untuk menjadi kupu-kupu, walaupun kita tidak lihat. Ya, ada proses. Satu waktu ada orang menyaksikan ulat itu di dalam berproses mau keluar dari kepompong. Ya, rasanya kasihan melihat itu. Ya, dia merasa melihat, ya, lama sekali, memerlukan 7 hari sampai 20 hari sudah jadi kupu-kupu. Jadi orang ini melihat proses itu, aduh, kasihan juga. Jadi dia coba membantu supaya lebih cepat proses kepompong jadi ulat, kemudian jadi kupu-kupu. Jadi dia robek pelan-pelan itu kepompongnya, robek. Saya tahu akibatnya setelah dirobek, malah ulatnya mati. Karena mau ditolongi, mati malah. Tidak jadi kupu-kupu. Biarkan dia berproses dari kepompong ulat, kemudian terus menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga kekristenan kita, yang dilahirkan, kata Petrus, oleh firman, bertumbuh menginginkan susu yang murni supaya kita jadi dewasa. Demikian pula anak-anak kita. Demikian kita sebagai orang tua harus punya warisan rohani, warisan iman, warisan hidup benar, warisan takut akan Tuhan, warisan hidup dalam kekudusan. Itu yang harus kita pikirkan, apa kita sudah lakukan. Atau kita seringkali memanjakan anak kita. Ya, susah nak, sudah. Nggak usah, nanti papa bikin. Anakmu tidak pernah belajar. Orang kalau mau naik sepeda, pasti belajar. Pernah jatuh, luka, nangis, aduh. Ya tidak apa-apa nak, belajar ya. Nanti kamu sudah enak. Gitu. Nanti gampang, itu luka kecil, kasih obat. Kalau dimanja, sudahlah, tidak usah ya. Pokoknya naik mobil saja tok selalu. Tidak pernah naik sepeda. Betul ya? Demikian juga kepompong itu dibantu supaya ulatnya cepat keluar. Prosesnya jangan terlalu lama, harus 20 hari sampai mati ulatnya. Iya, mati. Demikian pula gereja Tuhan. Biarlah proses demi proses kita alami sampai kita dewasa. Tidak kembali ke Bethlehem terus. Boleh memperingati Natal, boleh. Hari kelahiran Kristus, boleh. Boleh mengucapkan selamat hari Natal, boleh. Tapi kita harus bertumbuh. Tahun depan harus bertumbuh, lebih kuat, lebih dewasa, dan tidak boleh lepas dari susu. Mulai susu yang murni, susu makanan padat. Nah, mulai sudah lebih dewasa, anak itu ditegur, tidak mau dipukul. Seperti itu. Gereja Tuhan seperti itu, saudara.
sampai rencana seutuhnya dewasa, masuk nikah, menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi hidup kita harus disucikan, dikuduskan, dilatih oleh Tuhan sampai kuat, ya, sampai bisa memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi sampai di mana pertumbuhan rohani kita menyongsong tahun 2021. Usia kita bertambah. Saya tidak tumbuh tambah tinggi, tidak, tapi tambah tua. Nah, tambah dewasa, tambah matang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada
padamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini Engkau mengajar kami untuk bertumbuh. Dulu aku kanak-kanak, sekarang aku harus lebih dewasa. Tahun yang akan datang, tahun bertambah, usiaku bertambah, juga aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Demikian juga secara rohani, Tuhan Engkau mengajar kami untuk lebih dewasa. Dewasa rohani. Sekarang kami samar-samar melihat Engkau, tapi nanti kami akan bertemu muka dengan muka. Seperti Engkau mengenal aku mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Tahun depan ini kami mau belajar lebih dewasa, lebih mengerti kehendak Tuhan, lebih mengerti rencana Tuhan, sehingga kami layak nanti menjadi mempelai wanita Yesus Kristus. Kami harus melalui proses pembenaran, proses penyucian, proses untuk mencapai kemuliaan Tuhan. Seperti kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti apa rencana Tuhan yang terindah untuk kami gerejanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan selalu mengajar dan menyertai kami, mengajar kami, menghajar kami pada waktunya ketika kami bersalah. Terima kasih. Kami mengucap syukur di hari-hari di mana kita memperingati hari lahirnya Yesus. Walaupun di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID, sukacita tetap ada pada kami, dan sukacita itu adalah perlindungan kami gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita senang sekali karena Bapa di sorga masih memberi kesempatan yang baik ini. Itulah sebabnya mari kita memuji kebesaran Tuhan, dan kita akan akhiri ibadah dengan memuliakan Engkau Tuhan. Bagi yang mendapatkan perpanjangan umur, menikmati ulang tahun tanggal 21 Desember, Gabrina Talia Sivanka, dan tanggal 23 Desember itulah Alan Harlin. Kiranya dua orang muda ini, remaja ini akan tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih matang, dan memberkati banyak orang istimewa
keluarganya. Mari kita akan sama-sama mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Biarlah Gabrina Talia Fangka dan Alan Harlin diberkati oleh Tuhan. Jadikan mereka orang muda yang kuat, yang dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Berkati mereka berlimpah-limpah. Jadikan mereka saksimu dimanapun mereka berada, di sekeliling keluarga, family. Biarlah mereka boleh menjadi terang, menjadi berkat. Di mana ada mereka, di situ terang Tuhan nyata. Terima kasih. Kami percaya bahwa semua mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan untuk keluarga Dr. Faja Karundeng sekeluarga, istimewa Ko Faja yang dirawat di Rumah Sakit Umum Kando, bahkan seluruh keluarganya. Kami doakan Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melepaskan mereka, Tuhan menyelamatkan, supaya mereka masih boleh menikmati kemurahan Tuhan untuk belajar menjadi lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, buatlah mereka sekeluarga sehat dan diselamatkan. Bahkan semua kami, Tuhan, kami percaya menyongsong tahun yang akan datang dan mengakhiri ibadah dengan ibadah tutup ke tahun di tanggal 31. Kami akan menikmati firman Tuhan dan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami di hari itu. Mari saudara kita akhiri dengan doa berkat. Angkat tangan dua-dua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Diberkati keluargamu, diberkati ladangmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati segala usahamu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan mulai sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu di jadwal yang akan datang.